Memilih mualaf karena nggak mungkin. Tuhan itu memunculkan diri, apalagi jadi manusia. Silakan disimak. Kenalkan, nama saya Andika Pialanta Sembiring. Saya asal dari Medan, Sumatera Utara. Sukunya Karo. Kalau biasa orang tahu Batak Karo ya. Nah, saya dulunya beragama Kristen Protestan. Mulai tertariknya sebenarnya dari kecil. Nah, kecil kan orang tua itu sebenarnya ibu ya murtad lah, murtadin lah dibilang. Jadinya ngikutin ayah untuk masuk ke Kristen Protestan karena ya nggak tahu kan, kita namanya cinta mereka dulu kan. Jadinya akhirnya jadi saya, dan keluarga dari ibu juga masih banyak yang muslim. Sampai di Jakarta ini juga ada keluarga yang muslim. Jadinya dulu paling deket itu bukan ke keluarga ayah, melainkan ibu. Di keluarga ibu dulu kan banyak yang muslim tuh, kayak sepupu ini semua itu muslim. Jadinya ya iseng-isengnya itu kayak mulai sholat, ngikutin kan, namanya anak kecil kan, ngikutin sholat, ngikutin ngaji. Sebenarnya gaya ngajinya cuman ya nengokin muka doang, nengokin saudara doang, untuk untuk nemenin dia gitulah. Jadinya dari situ mulai tertariknya muslim itu masuk Islam tuh di 2020. 2020 itu kan zamannya Covid kan. Saya kan baru lulus. Menurut saya kalau Isa itu dijadikan Tuhan karena beberapa mukjizatnya. Contohnya kayak air menjadi anggur, itu kan ajaib tuh kan dulu tuh. Air menjadi anggur, terus orang hidup orang meninggal yang dihidupkan kembali, terus kayak penyakit kusta disembuhkan dengan cara dibaptis, kayak baptisnya Kristen sekarang tuh yang dicelup gitu. Itu kan hebat gitu. Mana ada manusia yang bisa bisa ngelakuin gitu, kesembuhan itu dan menghidupkan orang, itu kan itu ajaib gitu. Jadinya menurut saya ya, bukan yang keseluruhan. Menurut saya Kristen itu menjadikan mereka Tuhan itu ya dari situ gitu. Nah, saya juga belajarnya dari channel Kodondi juga. Taunya dari channel Kodondi, kayak kenapa mereka dijadikan Tuhan juga ya karena saya semakin tahu ya dari channelnya Kodondi gitu. Saya menganggap Isa itu juga perantara sama kayak kita. Maksudnya Nabi Muhammad itu cuman utusan doang. Menurut saya di Kristen itu cuman doa ke Isa terus disampaikan ke Allah gitu doang. Tapi setelah mendalamin, ada kayak gejolak lah gitu, perbedaan, kayak kenapa ya saya itu berdoa itu harus perantara, kenapa nggak langsung ke Allah gitu. Makanya kenapa nggak langsung ke Allah Bapa kalau di Kristen kan. Dia kan kuliahnya di salah satu institut di Padang Panjang itu kan kota Serambi juga, sama kayak Aceh. Jadinya banyak pertanyaan gitu, kayak kenapa sih Kristen nyembah Isa, kenapa sih Kristen nyembah Yesus gitu. Jadinya setelah dari pertanyaannya itu saya juga hampir bingung gitu jawabnya. Akhirnya saya ngejawab gitu aja, kami berdoa perantara gitu doang. Akhirnya ya udah belajar setelah FYP itu ya udah sih ke guru sekolah minggu pernah, kayak ya jawabannya tahu sendiri kan, kita harus mempercayainya katanya. Saya kan nggak tahu, jadinya harus kayak mana lagi kalau udah ditembak kayak gitu. Mereka pun juga bingung sebenarnya, tapi kan karena udah iman, dilebihkan iman dulu daripada akal, jadinya ya gitu. Peran ibu ya sebenarnya, ibu itu yang mengajak awalnya, kayak dibilang, ayo bang, mama kan udah masuk Islam gitu, jadinya coba pelajarin ini, kalau minat masuk, kalau nggak minat ya udah gitu. Jadinya bukan ibu yang nyodorin kayak belajar, tapi saya sendiri yang harus belajar gitu. Akhirnya saya diajarin sama kakek di Padang, karena kakek itu kakek jauh sih, tapi udah lama nggak ketemu, akhirnya ketemu di Padang. Jadinya belajarnya dari dia gitu. VP saya juga nggak bisa dikontrol gitu, walaupun banyakan yang ini saya skip semisalnya, itu tetap aja masuk gitu. Momennya itu ya itu tadi di tahun 2022 hampir akhir sih, saya mulai mikir, kalau mulai goyangnya itu mikirnya gini, kalau di kiamat nanti, kalau betulan Isa itu turun, saya menyembah dia selama ini, terus saya nggak dianggap gitu, saya mau ngapain gitu. Nah makanya mikirnya udah, wah Isa nanti turun sama Imam Mahdi gitu kan, mikirnya lu siapa gitu,
lu ngapain nyembah gua? Kan di Quran bilang, pernah di surat apa gitu, yang saya tahu, Allah menanyakan Nabi Isa, pernah nggak dia mengucapkan diri dia Tuhan? Kita berdosa, tapi dengan mudahnya disucikan dengan darah Yesus. Itulah, kayak mudah banget gitu. Saya mikirnya gak mungkin semudah itu. Allah juga menurunkan Nabi Isa, nggak mungkin mengorbankan Nabi itu gitu. Soalnya Allah ibaratnya gini aja, Allah itu nurunkan Nabi Isa untuk mengajarkan bahwa sang pencipta itu cuma satu. Gitu doang sih menurut saya ya. Karena kalau misalnya ada banyak sang pencipta, contohnya film Marvel aja yang banyak sang penciptanya gitu. Di filmnya itu aja pencipta-penciptanya itu digambarkan mereka berantem merebutkan alam semesta gitu. Apalagi semesta ini yang betulan ya, yang real gitu. Ada misalnya Allah, ada misalnya pencipta ini. Itu nggak mungkin baik-baik aja gitu kan. Pasti bentrok gitu, pasti yang mana yang paling kuat gitu. Jadinya akhirnya mikirnya gini, ya udah, Nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad akhir itu ya satu semua gitu. Kitab dulu ya, bandinginnya itu Bible sama Quran. Tapi nggak terlalu sih, karena jarang juga baca buku gitu, kurang suka gitu lah. Tapi lebih ke video yang saya bilang tadi, ke VT kayak ya video TikTok, video Instagram Reels, sama YouTube Short kan. Itu paling berpengaruh kalau untuk belajarnya saya. Dan ya dari situ juga tokoh yang saya tahu itu ya Kodonditan gitu, yang awal-awal yang oh bener nih, setelah saya mualaf saya belum ketemu guru yang pas gitu untuk belajar ngaji, belajar ini belum ada sih. Minggu pertama takut karena saya sembunyi-sembunyi dari ayah, dari bapak kan. Kalau ini ngikutin jejak ibu sih. Ibu awalnya mualaf itu juga dia nggak beritahu ayah. Akhirnya saya juga ngikutin jejak ibu gitu, kayak saya nggak beritahu ayah. Saya takutnya itu ya salah satunya di situ saya masih kuliah, masih aktif-aktifnya kuliah. Maksudnya masih semester pertengahan lah. Nah, saya takutnya saya nggak diberi apa namanya, diberi uang bulanan, nggak ditanya-tanya lagi sama ayah gitu. Akhirnya setelah seminggu itu saya beritahu ayah itu nangis. Kenapa nggak ngasih tahu dari awal? Sebenarnya katanya ya, kata dia kalau misalnya udah lulus kuliah itu terserah, tapi kenapa pas kuliah gitulah baratnya. Tapi kan namanya hidayah kan nggak boleh ditunda kan, kalau di Islam gitu. Nah makanya saya bilang itu, dia udah marah, udah ngeblok, udah di saat itu saya ngadu ke orang tuanya ya gitu, nenek masih ada, alhamdulillah ya masih ada gitu. Akhirnya ngerti juga bapak gitu, ya udah sekarang baik-baik aja sampai sekarang. Ya hampir berapa hari aja nggak ngomong. Saya minta bantuan kakek gitu. Sekarang kan kakek udah almarhum, yang ngajak saya mualaf itu udah almarhum. Kakek itu yang kayak ngasih uang mingguan. Keputusannya itu ya dari omongan nenek sih. Alhamdulillahnya nenek masih ada, nenek dari ayah. Saya cucu pertama, jadinya kayak ya udah gitu. Nenek ngasih pengertian ke bapak, kayak bilang itu kan udah pilihan gini-gini, kemungkinan gitu ya ucapan nenek ke bapak, jadinya ke ayah gitu. Jadinya akhirnya baik-baikan sampai sekarang gitu. Karena keluarga toleransi masalah itu, tapi kalau ada yang emang bersangkutan gitu, yang kandung gitu, yang pindah, itu kayak shock aja gitu, kayak lo nyiptain Nabi Isa untuk ngajarin ajarannya agama saya sebelumnya itu sebagai Tuhan gitu. Padahal itu ya atas kuasa Allah gitu. Itu aja mustahil, kayak memperlihatkan diri, apalagi jadi manusia, jadi ciptaannya sendiri, nggak mungkin, udah nggak mungkin. Jadinya saya mikirnya ya udah, Allah itu ya udah satu ya satu. Untuk Roh Kudusnya, saya menganggap Roh Kudusnya itu ya malaikat. Roh Kudus itu malaikat doang, kayak malaikat Jibril yang membantu seluruh seluruh nabi kan, yang mengarahkan nabi kemana. Ya Roh Kudusnya ya itu bukan jelmaan Allah itu sendiri, itu malaikatnya itu gitu. Jadi kayak ibaratnya Allah menurunkan utusannya dijagain oleh pengawalnya lagi, pengawal pribadinya gitu. Jadinya saya nganggap ya udah itu berkesinambungan, bukan kayak 3 jadi 1, 1 jadi 3, enggak. Jadinya kayak ya udah, Isa, Nabi Muhammad, nabi yang lain-lainnya itu ya udah, itu kayak ciptaan yang udah diciptakan, diturunkan satu persatu.